Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Seorang laki-laki berumur 38 tahun yang mencoba peruntungannya mengorbankan pekerjaan aslinya ke dunia bisnis. Tapi bisnisnya sepi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana,
Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat
Berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral? Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 bulan yang lalu, 3 bulan. dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 38 tahun yang mencoba peruntungannya, mengorbankan pekerjaan aslinya ke dunia bisnis. Tapi bisnisnya sepi. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang Gemini. Ya, yang mana si Gemini ini mengorbankan pekerjaan tetapnya untuk meraih mimpinya menjadi pembisnis atau pengusaha, wirausaha. Ya, ini setelah saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama sekali di Pintu Misteri. Ya, inilah salah satunya dia mencapai impiannya selama ini.
Karena almarhum bapaknya pernah memberikan pesan sebelum dia meninggal untuk meneruskan usaha dan resep dari almarhum bapaknya. Ya, pas setelah saya Rogo Sukmo, dia lakukan itu. Ya, ini sudah like, komen dan share. Akhirnya di 3 bulan terakhir, ya, dia coba itu. Banyak rintangan kesabaran yang benar-benar diuji pada si Gemini. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya untuk mengetahui siapa Gemini ini. Ya, dan ternyata Gemini ini asli Cirebon yang sudah 10 tahun di Jakarta. Yang mana sebelumnya dia bekerja sebagai tukang pangkas rambut. Ya, barbershop ya. Dia sudah bekerja di barbershop itu kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Ya. 9 tahun bekerja, dia banyak mengumpulkan tabungan untuk mewujudkan mimpinya, ya, untuk membuka usaha. Tapi mental belum berani. Mental. Ya, dia mempunyai 1 orang anak dan istri. Ya, istrinya bekerja di toko pakaian dan anaknya itu berumur 9 tahun. Ya, dia bekerja sebagai barbershop. Ya. Akhirnya saya Rogo Sukmo. Iya, pada saat Rogo Sukmo, ya, sebelum saya Rogo Sukmo, dia sedang bermimpi dengan almarhum bapaknya. Ya, dia bermimpi dan almarhum bapaknya mengatakan, jangan pernah takut gagal. Coba, bapak bisa menghidupi 4 orang anak dengan hasil ini. Ya, dan kamu sudah tahu resep dan warisan yang bapak berikan. Bapak tidak memberikan warisan banyak harta, tapi resep ini. Tapi dia takut untuk memulai. Ya, takut untuk gagal. Ya, itu sering sekali dimimpikan oleh almarhum bapaknya. Ya, pada saat Rogo Sukmo dia sedang bermimpi dengan almarhum bapaknya dan saya muncul di sana. Ya, muncul di sana dan saya bilang, bapakmu saja yakin akan dirimu. Kenapa kamu tidak yakin? Wah, Kimacan, bukannya saya tidak yakin, tapi saya takut. Tabungan ini saya simpan baik-baik untuk pendidikan anak saya. Saya tidak mau menaruh resiko apabila tabungan ini habis. Ya, saya menabung ini buat anak saya, Kimacan. Ya. Ridho Tuhan adalah ridho orang tua. Ya. Lakukanlah, berani mewujudkan mimpimu yang selama ini terpending. Ya, lakukan mulai besok. Tapi kalau misalnya terjadi apa-apa, ya, itu belum takdirmu. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Betul. Ya, apabila tabungan yang untuk anakmu nanti habis, Tuhan akan memberikan rezeki lain untuk itu semuanya. Ya, akhirnya setelah saya Rogo Sukmo udah memberikan pesan seperti itu, ya, besoknya dia menceritakan kepada istrinya bahwa sudah berkali-kali dimimpiin oleh almarhum bapaknya, dan terakhir itu ada Kimacan juga berkomunikasi dengan saya mengatakan bahwa mencobalah. Dan akhirnya ya sudah, kalau kayak gitu, kalau kamu sudah yakin tidak apa-apa. Tapi saya ada tabungan ini, bagaimana? Ya udah, tidak apa-apa. Yang penting kan jelas nggak digunakan untuk yang aneh-aneh. Akhirnya ya dia mengajukan desain dan akhirnya ada uang berapa 20 atau 40 juta, 30-an juta gitu. Ya, dia bukalah pangsit di daerah Cikini. Ya, dengan 1 gerobak, dengan ruko kecil. Ya, itu aja sudah hampir habis 30-an. Lagi belum sewa kontrak. Ya, sudah lewat kontrakannya. Dia ngambil 6 bulan. Dia ngambil 6 bulan, piring-piring segala macam. Itu 4 hari menguras tenaga untuk renovasi tempat. Ya, tidak renovasi terlalu berat. Dia ingin mengecat aja, mengecat sumber airnya bagus, cuci piringnya bagus. Ya. Nah,
Dan gerobaknya dia nggak neko-neko seperti orang-orang di luar sana yang harus desain seperti ini, tidak. Yang penting ada gerobak, orang beli sudah. Ya, yang penting pas kehujanan orang bisa makan dengan nyaman. Ya, harapannya yang penting bersih. Ya, yaitu tadi sudah 4 hari setelah saya gosok semua itu, ya mulai dia operasional. Dan sebelum operasional dia opening dulu. Opening, dia kasih makan gratis. 1 hari. 1 hari memberikan. Ramai sekali. Ramai waktu gratis. Ya, ramai sekali. Banyak istrinya mengundang orang-orang yang di depan, ya orang-orang yang tidak mampu ya, atau orang-orang jalan yang dianggap dia wajar untuk mendapatkan itu. Ramai sekali. Dan apa yang diucapkan dia, Pak, saya sudah wujudkan mimpimu, Pak. Doakan saya berjuang dari sekarang. Ya, itu tadi. Mudah-mudahan hari pertama ini opening dengan memberikan makan gratis. Seperti inilah rezeki kami. Amin. Bakal lancar. Ya, setelah itu saya lihat pas opening pertama, begitu ramai sekali. Istrinya mencuci, anaknya pun duduk anteng dia. Cuci ramai. Mudah-mudahan besok seperti ini ya, Pak ya. Setelah selesai, dia ikhlas memberikan itu semua. Gratis. Besoknya istrinya mulai aktivitas dengan toko baju, ya bekerja di toko baju istrinya, dan suaminya mulai aktivitas dari pagi, nyiapin segala macam ya, sampai malam jam 10 malam, menyiapkan itu semuanya. Ya itu tadi, rencana tidak semulus dan seindah yang dibayangkan, karena akan melewati yang mana fase-fase badai, fase sepi, orang belum tahu, orang masih segan, orang masih apa sih ini, masuk juga segan karena orang belum kenal. Tetap dia jalanin selama seminggu tuh jalan seperti paling banyak 5 mangkok. Paling banyak gitu ya. Mulai stok dikecilin sedikit. Betul. Ya. Akhirnya di titik fase 3 bulan. Uang sudah habis. Uang sudah habis, tabungan sudah habis, tinggal mengharap pendapatan hari ini untuk diputarkan besok. Dan istri pun menombokin ya, buat buat kontrakan, buat sekolah anak segala macam. Dan suaminya bilang, maaf belum bisa memberi karena penghasilan tahu sendiri seperti ini. Oh tidak apa-apa ya. Dan akhirnya suaminya terus berjuang dengan paket segala macam, beli satu dapat satu. Ya masih sepi ya, masih sepi selama 3 bulan. Dan akhirnya istrinya sengaja pulang kerja lewat. Dia lihat suaminya sendirian. Ya sendirian. Dan akhirnya istrinya resign. Di hari pertama itu di hari itu resign. Ya resign. Tiba-tiba pagi seperti biasa istrinya suaminya siap-siap untuk jualan. Melihat tidurnya semalam tuh lelah sekali. Sampai tidur terus kayak gini terus. Kepalanya ditekan gitu. Pusing. Ya. Dan istrinya melihat. Istrinya melihat, ya Allah, semoga keputusan ini pun tepat saya. Dan akhirnya resign. Dan seperti biasa, suaminya siap-siap. Nah, istrinya antar anaknya dan bilang sekalian, saya pamit kerja, Pak. Iya, pamit kerja. Ternyata istrinya datang pakai motor, parkirkan motor, ambil apa namanya? Apron gitu. Ya, celemek. Truk. Loh, kamu nggak kerja? Saya akan temenin buat dagang di sini. Kamu nggak kerja? Kata dia. Ya, saya udah resign. Aku temenin lah, kata dia. Ya, kata istrinya. Saya temenin. Aduh, gimana nanti kalau nggak bisa bayar, nggak nyukupin, nggak usah khawatir, kamu saja berani. Makanya saya berani. Istri yang rezeki pasti Tuhan akan berikan. Amin ya Allah. Dah nyang-nyangin istrinya, walaupun tidak ada pembeli, nyang-nyangin aktif istrinya. Dan ya, pop, ada satu muncul.
Satu pembeli, ada satu pembeli ya lagi makan. Anjay. Lagi makan, taksitnya tidak lama ada satu laki-laki tua, dekil, kulitnya hitam, rambutnya gondrong gimbal, dekil sekali, berpakaian kumuh. Masuk di sana. Masuk di sana dia. Anjay. Dia pegang uang 2.000 yang berpernyok-pernyok. Pernyok-pernyok. Mau beli pangsitnya, tapi uang 4.000. Dilihat seperti ini. Dan yang pembeli pertama pun melihat kumuh, rambut gimbal-gimbal kumuh, yang seperti tidak mandi berbulan-bulan. Datang ke sana. Ya, dan bilang, tapi saya ada 4.000, boleh nggak beli? Oh, boleh. Duduk. Ya, duduk. Baunya busuk sekali. Baunya busuk sampah, mohon maaf. Ya, baunya busuk sampah. Kasih tempat oleh istrinya. Duduk. Pak, buatin dulu, Pak. Dibuatin. Terus dilihat dari istrinya. Itu porsi benar-benar 4.000 apa full? Ternyata full. Dikasih oleh suaminya, inilah makan. Makan, tapi uang saya 4.000, makan aja. Baunya membuat menyengat orang itu. Menyengat olah pembelian di Dan juga. Habis diambil mangkoknya itu, ya duit masih, kantongin aja uangnya dulu, kata dia. Makan. Si orang itu Bapak yang orang misteris itu makan. Setelah dia makan, wanginya, badannya berubah menjadi wangi melati. Makan ya, tapi bentuknya sama ya. Makan. Orang yang pertama kali makan itu diam lagi, mbak, kok wanginya berubah? Nggak tahu, sering kesini. Makan. Udah ya, selesai, habis secepat kilat dia makannya. Ya, sendoknya dilipat dan uangnya 4.000 ditaruh di sini. 4.000 uangnya taruh di sini. Dan makasih ya, semoga rame. Terima kasih. Terima kasih ya, semoga rame. Amin. Usahanya. Amin. Uang 4.000 ternyata bisa membuat saya kenyang. Oh iya Pak, terima kasih. Bapak tinggal di mana? Tinggal di sana. Oh iya Pak, semoga Bapak suka dengan makanan saya. Enak nggak Pak? Enak. Makasih ya. Dia pulang. Dilihat ada uang 4.000 mau dibalikin. Diambil, dikejar, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Wangi sampah berubah menjadi wangi melati. Ya. Uang 4.000 itu disimpan dia, dilipat baik-baik. 5 menit bapak itu pergi. Ramenya seperti dia buka yang pertama. Masya Allah. Itu tadi. Sampai sekarang ya. Rame nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Gemini. Ya. Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan kemudahan bagi umatnya? Yang pertama, Tuhan akan melihat kesabaran. Yang kedua, Tuhan akan melihat yang namanya menghargai sesama manusia lainnya. Yang ketiga, mereka selalu tidak egois dengan dirinya sendiri. Yang keempat, mereka ingin bersedekah. Masya Allah, kira ya. Setelah media itu lengkap di tubuh orang itu, Tuhan akan menggerakkan hati manusia untuk membeli semua dagangannya. Ya, Tuhan Maha Kaya apabila si media manusianya ini layak, sudah berhak dan pantas untuk mendapatkannya. Dan saksi nyata adalah istri
dan satu tamu itu Satu tamu. yang menyaksikan langsung wujud manusia misterius itu. Jadi apapun, pada saat kalian sedang sepi, ada banyak permasalahan, ada seseorang yang tidak dikenal, tolong hargain orang itu. Ingat, jangan pernah memandang sesuatu dari berpakaian, dari penampilan. Karena Tuhan tidak melihat manusia dari penampilannya, dari cantik atau gantengnya, dari banyak uang atau tidaknya, dari penguasa di dunia ini apa atau bukan, dari aparat atau bukan, tapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi selamat si Gemini, ya. Jalanin kebahagiaan yang kamu dapatkan saat ini. Amin ya Allah. Ya, keputusan dari istrimu pun sudah keputusan dari alam semesta untuk membantumu. Karena alam semesta tahu, kalau rame, kalau kamu sendirian itu akan kewalahan. Jadi, ya, jangan pernah kamu menilai seseorang dari penampilan. Betul. Ya, siapapun, mau dia pejabat, mau dia gembel, mau pengemis sekalipun, kalau dia minta makan, berikan. Karena itu rezeki yang besar yang Tuhan berikan. 3 bulan dia menjalani itu semuanya. Sepi, tapi melihat pintu misteri yang namanya konsisten. Ya. Uang pada saat itu dia cuma modal 200.000 diputarkannya lagi. Habis barangnya, ada istrinya, dia pergi ke pasar lagi untuk yang penting ada stok. Ada stok gitu ya Ki ya. Ini tadi Lera ya. Tidak perlu pesugihan. Benar. Ya. Teruslah konsisten gitu ya Ki ya. Ini sebuah cerita Rogo Sukmo yang dimana sebuah cerita nyata gitu ya Rek ya, dimana jika Tuhan udah berkehendak, namun kembali lagi itu tadi kan Tuhan mau mengangkat derajat manusia itu kan harus melihat dulu manusianya itu yang seperti apa, layak dan pantas tidak untuk dinaikkan derajat, ngeten ya Ki ya, layak atau tidak diberikan kebaikan. Nah itu tadi Ki Macan juga sudah melihat bagaimana sudah menjelaskan bagaimana si Gemini yang sudah ikhlas, menghargai, mau bersedekah, ngoten ya Ki ya, tidak memandang siapa sosok misterius yang bau sampah itu tadi ya, ternyata mungkin kalau misal rumah makan atau tempat diusir. makan itu bakal diusir itu. Gitu ya Ki ya. Namun sebuah keajaiban, nah itu tadi Tuhan tak terlihat tapi nyata. Begitu pula bantuan Tuhan itu dengan berbagai macam cara-caranya gitu ya Ki ya. Mungkin pertanyaan manusia misterius sebuah rahasia masih tetap cukup si Gemini yang tahu Ki. Iya. Berarti ya. Itu tadi ya. Semoga saja si Gemini dengan ramenya masih tetap memperbagus doa-doa dan ibadah, tidak merubah karakternya, tidak gengsi-gengsian, tidak flexing-flexing, nggak usah pamer-pamer. Nanti setelah ini Mas Jaya menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk hari lahir, terbebas dari permasalahan di pertengahan bulan Agustus 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk hari lahir yang akan terbebas dari permasalahannya di pertengahan bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle ya
dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal pertengahan bulan Agustus. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik, karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air bergunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum, dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat, dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali.
Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sanjaka dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya Reyo, wajib dan harus berdoa ya Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan di Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Reyo. Oh, Iya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit, ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ci ya, minyak gandala maharnya Rp230.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita akan lihat ada berapa hari lahir yang akan saya terawang. Mereka akan terbebas dari permasalahannya saat ini. Hari lahir, kesedihan. Di sini kartu oracle saya menggambarkan ya, pulau yang dikelilingin awan hitam, yang artinya kesedihan. Banyak permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di bulan-bulan lalu. Tapi jangan khawatir. Setiap badai pasti akan ada pelangi.
Ya, inilah waktunya permasalahan-permasalahan kalian akan terselesaikan di pertengahan bulan Agustus. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 3. Saya pastikan ada 3 hari lahir. Permasalahannya akan segera mendapatkan titik terang. Alhamdulillah. Waduh, 3 hari lahir iki ya. Yang dilihat sama Macan, permasalahan akan mendapatkan titik terang. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Hari lahir Sabtu. Sabtu nomor setunggal. Pertama Sabtu, guys. Hari lahir Selasa. 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 Hari lahir Jumat. Jumat yang Iya. terakhir. 3 hari lahir ini ya mempunyai gelombang elemen api yang mana membara ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang menggeluti 3 hari lahir ini ya. Sampai 3 hari lahir ini seakan-akan mereka tidak kuat untuk menghadapinya. Tapi jangan khawatir, semua itu akan ada solusinya ya. Selagi alam semesta masih menciptakan pagi dan malam ya, pasti akan ada solusinya ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk permasalahan ya. Kita lihat permasalahan-permasalahan apa sajakah yang akan terselesaikan di pertengahan bulan April. Jadi apabila ada hari lahir kalian di sini, terus keluar permasalahannya, ya, insya Allah permasalahan itulah yang akan terselesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, permasalahan yang mempunyai anak yang selalu sakit-sakitan. Ya, alam semesta akan membantumu untuk menyembuhkan anakmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gila ya, yang anaknya sakit-sakitan. Permasalahan LDR karena pekerjaan. Ya, lama tidak bertemu istri dan anak-anaknya karena pekerjaan. Memberhentikan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan baru. Ya, alam semesta akan membantu mempermudah itu semuanya sehingga pekerjaanmu di rolling mendekati istri. Waduh, biar dekat dengan keluarga ya Ki ya. Alhamdulillah. Wah. Sudah bekerja banting tulang dari pagi ke pagi, Macan. Udah ambil job sampingan. Kok tidak menutupin ini semuanya kehidupan perekonomian saya? Yes, ya, ya. Permasalahan perekonomianmu akan jauh membaik nantinya. Alhamdulillah. Ya, tapi ingat, apabila perekonomian sudah membaik, jangan boros, jangan gatal mata, jangan gatal tangan, ya. Jangan mental miskin yang punya uang 1 juta bagaimana cara menghabiskan, tapi bagaimana cara menabung. Dengerin. Ya, itu dia. Nabung. Permasalahannya itu. Jangan iri-irian. Teman punya ini besok harus punya itu. Jangan. Karena di sini Tuhan akan memudahkan kamu untuk mengobatin perekonomianmu. Ya. Nanti perekonomian udah mulai membaik, gayamu mulai buat tambah. Jangan tabungan yang ditambah. Ya. Kemudian apa Maliki? Saya saja kemarin ada subscriber mau mengirim apa? Jam-jam ada handphone itu loh Mas Cewir. Oh, napa niku? Ya itulah jam yang ada handphonenya itu. Apa tuh namanya, Rek? Mas Cewir saya punya kon iki. Apa itu? Watch. Ya, saya bilang jangan, saya tidak bisa makainya. Udah, saya lihat jam dinding saja. Sama saya lihat pergerakan matahari dan pergerakan bulan udah cukup. Saya tidak mau kayak gitu ya. Saya nggak mau, aduh, sombong-sombongan kayak gitu. Saya nggak bisa pakai, udah bagus. Ya, kita lihat permasalahan apa lagi. Ya, yang belum mempunyai anak. Ya. Nih, diomongin mertua, tetangga, saudara segala macam, mandal. Ya, jangan khawatir. Saya selalu bilang pada kalian, kalau kalian perempuan, selama masih punya rahim, pasti banyak kesempatan. Kalau kalian perempuan, jangan kalian laki-laki mau minta hamil, ya tidak bisa itu. Nanti dari punuk lagi lahirnya.
Gitu ya Ki ya. Kalian itu ya yang sesama perempuan tuh jangan pernah kalian menghina perempuan lain mondal mandul. Ingat ya. Kamu punya anak Nantinya kamu punya anak, orang yang kalian hina nanti kalau dia tersakiti, dia memberikan sumpah serapah, orang yang teraniaya tersakiti itu doanya itu mujarab loh. Nanti Tuhan membalikkan, kamu nggak anakmu, nggak keturunanmu yang menghina modal mandul, nanti bener-bener mandul kapok kowe. Permasalahan pertengkaran antara anak dan orang tua itu akan terselesaikan. Cepat selesaikan ini kalau ingin rezeki kalian lancar. Gitu ya. Permasalahan ini ya, dengan keluarga ini semoga cepat terselesaikan. Wow, cahaya Tuhan nih. Permasalahan hutang piutang yang sempat ingin bunuh diri. Ya, jangan khawatir kalau masalah hutang piutang, asalkan kamu minta pada Tuhan, ya, ditemani dengan media-media saya, insya Allah akan dituntun ke arah sana. Masya Allah, amin. Hutang piutang akan segera terlunasi. Begitu itu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah segera terlunasi. Nanti kalau udah terlunasi, ojo gali lubang lagi. Iya. Ini permasalahan untuk yang saudara-saudara kita yang bekerja freelance, ya, yang mengandalkan job uang dari job ya. Ini sudah lama Panggilan. sepi, tapi pembayaran tetap ada. Ya. Jangan khawatir. Dimulai dari pertengahan Agustus, job sudah akan mengalir. Alhamdulillah. Makanya yang freelance harus totalitas memberikan yang terbaik apabila nanti dapat panggilan ya Ki ya dari jobnya. Supaya dapat panggilan naik. Ya, permasalahan ilmu sihir. Ya, alam semesta mengikis itu semua. Alhamdulillah, ilmu sihir negatif iki. Ya, baik itu diri kalian, usaha kalian, pekerjaan kalian, ya. Gitu ya Ki ya. Ya, untuk kalian yang mempunyai usaha di sini ya, permasalahan dalam usaha kalian, ya misalnya usaha kalian sepi, atau usaha kalian anak karyawannya amburadul, atau usaha kalian dikirim-kirim guna-guna dari orang lain atau diteror dari orang lain, ya, itu akan terselesaikan. Masya Allah, amin ya robbal alamin gitu ya Ki ya. Yes. Di Indonesia ya memang ini kira permasalahan hutang piutang, permasalahan permasalahan suami istri, perceraian, ya, yang mana melibatkan harta gono gini, ya, merebutkan harta gono gini. Ya, tenang, kamu akan mendapatkan hak sesuai yang kamu dapatkan. Waduh, alhamdulillah ya. Perebutan harta gono gini dibagi sing adil toh. Pertengkaran sengit yang awalnya dulu kalian pertengkaran, sekarang bebuyutan. Ya, musuh bebuyutan, akhirnya musuh bebuyutan itu saling membaik satu sama lain. Ngoten ya Ki. Ya alhamdulillah ya Ki. Ya musuh bebuyutan sudah membaik. Kenapa nggak dari dulu? Permasalahan dalam pekerjaan akan segera mencair. Nah, alhamdulillah. Yang bermasalah di pekerjaannya semoga nyaman di pekerjaan. Permasalahan dengan pacarmu, tenang, kau akan menjadi pemenangnya, tapi jangan dibesar kepala. Ngoten ya Ki ya. Waduh. Jadi pemenangnya tapi juga di kepala ya. Tak ditinggal beneran. Permasalahan hukum akan segera terselesaikan. Yang sedang dalam problem hukum ya, alhamdulillah terselesaikan. Ya, permasalahan pengkhianatan dari rekan bisnis. Nah, awalnya kalian membela, pengen tetap mendapatkan itu. Akhirnya kalian tidak mendapatkan itu, kalian galau nih, kalian sedih nih. Ya, padahal di balik itu sinergi, rezeki lain yang akan masuk di situ. Gitu. Itu loh, ikutin aja rencananya. Ikuti rencana Ya, Tuhan. awalnya kalian jalan berdua nih. Dikhianati. Untuk menjalani satu perusahaan ini, jalan berdua. Lalu yang satunya mengkhianatin, ingin menguasain. Kamu ditendang. Kamu tidak terima nih. Membela untuk dapat andil juga di sini. Dan akhirnya kamu kalah. Ya, karena kalah ini akhirnya ada rezeki lain yang masuk yang lebih besar daripada ini. Betul. Dan akhirnya ini hancur. Ngoten ya Ki ya. Ikhlas selalu ya. Ya. Supaya Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Ya. Ini yang terakhir, permasalahan karma.
Ya, di pertengahan bulan Agustus ya, pencucian karma burukmu sudah terlewati Waduh, di alhamdulillah. bulan-bulan lalu. Jeng. Ya, akhirnya pertengahan Agustus ini sudah bersih karma-karma burukmu. Alhamdulillah. Dan kau mendapatkan karma-karma baik hasil dari kebaikan yang kau tanam. Tuh, gue dengar. Jadi kalau kalian bilang, aduh selalu sial, itu karma yang kau jalani. Tapi setelah itu akan harapan. Karena si karma buruknya sudah selesai kamu jalanin. Tinggal kamu nikmatin buah yang kau tanam. Gitu ya Ki ya. Kalau sudah begini ya jangan menanam keburukan lagi ya. Hiduplah dengan cara yang baik, jujur, jangan berkhianat, jangan mencurangi ya Ki ya. Tidak ada orang yang baik-baik saja apabila dia melakukan hal yang tidak baik pada orang lain. Percaya dengan saya. Dengerin. Apabila kalian melakukan hal yang tidak baik pada orang itu, membuat mereka menjadi tidak baik-baik saja, tidak akan tenang hidupmu. Percaya. Jadi jangan pernah senang dulu, jangan pernah bangga dulu kamu bisa menjatuhkan, merendahkan, menghina orang itu. Wah, saya menang. Tidak. Orang itu tidak akan baik-baik kehidupannya tidak akan pernah baik-baik saja. Ya. Tuh, ingat ya, hukum alam semesta itu sangat kejam sayang ya. Jadi lebih baik kita itu berbuat menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan untuk si Gemini ini tadi ya, untuk usahanya semoga terus rame, dijaga kebersihannya, kejujurannya, jangan pakai daging yang BS-an, kemudian BS itu daging busuk. Jangan mencurangi seperti itu, tetap jaga kualitas yang bagus. Gitu ya Ki ya. Tenang aja, kalau kalian berjualan usaha makanan, kalian harus berpikiran bahwa makanan ini pun juga saya makan untuk menyehatkan. Jadi biar nggak asal-asal buatnya. Ibaratnya kalian jual makanan ini pun juga untuk kesehatan yang memakan. Pasti Tuhan akan terus menjaga rezeki untuk kalian. Tapi kalau kalian sudah mulai curang, buatnya yang tidak benar, nah, nanti Tuhan pasti pasti nggak akan dikasih rezeki yang bagus. Apalagi kalau kalian yang pakai ke cara-cara yang negatif, ada yang pakai celana dalam lah, pakai air liur lah, jangan ditiru seperti itu. Tuhan melihat loh ya. Saya pernah lihat sekali ada bapak-bapak juga yang bilang, Pak, bagaimana kalau membuka aura? Saya kaget loh. Coba kamu ambil selangkangan kamu, lap-lap di muka kamu, lap-lap kasih air. Kalau misalnya gatal selangkangan kamu, berarti kamu auranya tidak bagus. Tapi kalau tidak gatal, berarti auramu bagus. Masya Allah. Hati-hati ya saudara-saudara di luar sana ya. Jangan ditiru. Iblis itu bisa masuk di tubuh manusia dengan mengajarkan tidak benar. Tidak ada itu. Ya. Aduh. Saya sempat lihat, Masya Allah. Pengikutnya akeh lagi. Tapi banyak pengikutnya. Ya jangan ya. Kamu gosok-gosok. Jangan, Pak. Di kemaluan kamu langsung raup itu. Itu tidak bagus. Jangan. Bakteri. Ya. Jangan. Kebersihan. Hati-hati. Betul. Jangan sampai terkena mulut-mulut iblis seperti di luar sana. Hati-hati. Aduh, banyak sekali yang berkedok-kedok seperti itu. Hati-hati. Saya tidak bisa memberitahu satu persatu, tapi kalian yang kuat iman ya harus bisa menyaring itu semuanya. Betul. Dibilang tidak aliran sesat, tapi banyak pengikutnya. Lagi niku. Ya, sudah itu aja. Pokoknya harus pintar-pintar menyaring. Betul sekali ya, pintar-pintar menyaring zaman semakin tua ya. Memang akan ada banyak sekali hal-hal itu tadilah, memang si iblis kan berada di hal yang seperti itu untuk menyesatkan kita semuanya ya, ya. Ingat toh selalu bahwa kalau kita ingin hal yang baik untuk
aura kalian supaya terpancar. Itu di setiap agama kan pasti mengajarkan perbanyak doa-doa dan ibadah. Kalau muslim ada air untuk wudhu ya Ki ya. Untuk Hindu itu ada air suci pengetisan, untuk melukat-melukat. Lebih baik gunakan hal yang seperti itu. Jangan yang kotor. Ingat ya, yang kotor itu sarange jin negatif, sarange iblis tempatnya mereka yang kotor-kotor ya. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang itu bersifat kotor-kotor ya, jangan kau tiru. Ingat, kebersihan itu pangkal dari iman. Itu sudah garis besar itu. Kalau yang tidak bersih berarti imannya tidak bagus. Ya Ki ya. Betul. Terima kasih banyak Ki. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor ya. Ini garam laut merah ya. Dan satu lagi yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal ya, dan kain putih masih ada di dalam sini, tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar ya, akan kencang ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat ya, dan kali ini tanpa label ya. Karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu ya Ki ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis batu kristal ini sampean taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru. Itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan, ucap
ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurid-jurid pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik Ki Macan, ini tadi untuk 3 hari lahir. Sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ki? Kita lihat 3 hari lahir. Ya. 3 karakter yang mengelilingi 3 hari lahir. Mereka mempunyai karakter penolong. Penolong. Ya. Yang kedua bijaksana. Yang ketiga jujur. Masya Allah. Penolong, bijaksana, dan jujur. Waduh, yang dirogoh semua segini ini, wah, bijaksana dan penolongnya, wah, Mas Jawir sudah kelihatan dari cerita yang diberikan Ki Macan. Semoga jujurnya pun terus dijaga juga ya Ki ya. Waduh, supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ingat, Tuhan memberikan mukjizatnya itu dengan berbagai macam cara keajaiban itu tadi ya. Duit 4.000-nya disimpan baik-baik itu ada maknanya loh itu. Iya. Ya Ki ya. Di waktu tertentu duitnya itu berbau wangi sekali. Seperti ada parfum yang disemprot. Ngoten ya Ki ya, bawa dalam rasa syukur dengan memperkuat doa-doa dan ibadah. Itu saja ya Ki ya, jangan sampai melupakan Tuhan. Keajaiban yang kalian dapatkan atau semua yang kalian dapatkan mungkin sesuatu yang di luar nalar manusia ya, itu cara alam semesta untuk membantu. Tapi kembali lagi, mereka mau membantu pun juga karena apa? Kalian sendiri yang bagus dalam doa-doa dan ibadah. Baik itu kalian mau agama apa saja, kecuali si satanik loh ya. Si satanik, si sekte itu nggak akan mendapatkan keajaiban dari Tuhan yang Maha Esa ya. Si setan aja itu, si sataniknya itu aja sok membuat sebuah keajaiban, padahal bukan keajaiban tapi ingin menjerumuskan umat manusia. Kalau sudah terjerumus, dia nggak akan menjadi juru selamat. Kalau kalian bilang itu si aliran si sekte satanik bilang bahwa junjungan kalian adalah penyelamat, tai kucing kering, nggak ada dia itu penyelamat. Orang yang ditendang dari surga kok mau jadi penyelamat? Ngawur, Ray. Rada, kalau dia penyelamat, ya wujudnya nggak akan buruk rupa seperti itu. Katanya Ki, ya biar tambah panas. Katanya Mas Jawir nggak bakalan bisa nyinyir. Wah, nyinyirin. Nggak nyinyirin kowe sampai sekarang. Apa kowe? Panas terus. Orang buruk rupa ngono kok ya. Udah buruk. Kalau kau buruk rupa, setidaknya hati kamu jangan buruk. Hatimu buruk ya. Hati buruk, anuan buruk ya. Lah itu ngaku-ngaku mau jadi juru selamat, nggak ada ceritanya itu ya. Baik Ki Macan, terima kasih banyak. Jadi untuk jiwa penolong, kemudian bijaksana dan jujur harus terus ditonjolkan. Terima kasih banyak. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan ya Rek ya. Silakan bisa dilihat nanti di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk di toko online itu bisa dilihat di Shopee dan di TikTok, nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Baik, kalau begitu jangan lupa Rek, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Beranilah bermimpi yang besar dan selalu berani untuk gagal. Gitu ya Ki ya.
bermimpilah yang besar dan beranilah untuk selalu gagal. Wah, terjawab pada cerita Rogo Sukmo Sugeng ini ya. Semangat selalu. Terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.